Mereka dikasih amanat untuk menegakkan hukum, kok malah melanggar hukum. Ya dihukum lah kan begitu ya. Betul, Kalau di antara mereka oknum lah kita katakan, ada yang berdagang. Pastilah oknum. Ya, berdagang apapun namanya bentuknya, ya itu urusan mereka dengan negaranya. Mereka pun hari ini, kalau misalnya terindikasi atau pakai mau direhab, kita rehab gitu. Kita rehab. Ya prinsip kita kan selalu biasa pemuda Pancasila. Iya. Ikan sepat, ikan gabus, jangan pancing ikan lele. Iya. Nah, Iya, terus. ikan sepat, ya lebih cepat, lebih bagus. Pemuda Pancasila nggak suka bertele-tele. Iya. Pulang kita nih Mas, tapi nggak apa-apa Mas. Pancasila. Apa nih? Sur kita. Sur kita. Ini hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Kalau ini Mas ini kali kedua hadir. Dan adik yang sebelah kita ini Bung Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Air Putih ya, sekaligus manusia penggagas ide pembaharuan yang belum pernah terpikirkan di Kabupaten Batubara ini ya. Ini Bung Mahendra Sudrajat. Selamat datang kedatangannya yang kedua kali Mas. Terima kasih. Sehat Mas ya. Alhamdulillah. Jadi kalau selamat pagi sehat semangat. Sehat iya. Itu dia. Kemarin kami waktu berpodcast ya sampai tembus 2100 akhirnya. 2100 hari ini. Ini Mas coba mau nanya dulu juga kepada Pak Tengku ini, mau nanya dulu ya kan. Kami dengar semalam ada di pemberitaan sudah mulai masuk pada tahap finishing tuh ya. Finishing soal panti rehab. Kalau boleh ceritakan dulu Mas. Ini dari Mas lah dulu sebagai orang tua ya kan, baru ke ketua kita ini nanti ya kan. Jadi sebenarnya ini kan sebuah amanah. Amanah. Artinya amanah ini untuk kita semua. Iya. Artinya orang-orang yang peduli, mau dan berkeinginan. Karena pemerintah juga hari ini kan menyatakan perang melawan narkoba. War on mana tadi bacanya itu ya? War on drug kan begitu. War on drug ya. Jadi kalau pemerintah dengan aparatur sipilnya seperti kepolisian dan BNI bagian yang perangnya, tentu kalau perang kan harus ada pula bagian penyelamatan Bos. Kita wilayah PMI-nya aja Bos. Nggak usah ikut perang, tapi kalau ada yang kena tembak, kena sasaran, kita rehab. Kalau nggak salah pemikiran Mas macam Lord Baden-Powell ya. Bagian pengamanan saja. Ini boleh tambahan sedikit dulu sebelum kita panjang ke dalam ya. Panjang kita masuk ke lebih dalam. Iya. Alangkah bagusnya memperkenalkan diri. Harus kenal lah. Itu kan filosofi kita. Kita mulai kan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua ini cincinnya Mas, satu hijau satu merah. Salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu. Acara ini ya sebenarnya Bang ya cukup bangga kita sebagai perwakilan pemuda yang berinisiatif menginginkan generasi bangsa, generasi pemuda di Kabupaten Batubara ini bebas dalam narkoba. Seharusnya seperti itu harusnya. Mantap. Kelak ke depan di Batubara ini kita akan mendapatkan generasi-generasi yang luar biasa. Mudah-mudahan. Di kala mana masyarakatnya terbebas dalam narkoba. Jadi saya selaku ketua Yayasan Rehabilitasi Narkoba sangat senang ini dengan adanya rumah rehab ini. Kenapa? Karena satu-satunya rumah rehab yang ada di Batubara baru kita penggagas. Iya, langsung masuk, tak sabar dia Mas. Tak sabar dia. Dihantarnya di finish kan terus ya. Kalau ini luar biasa. Ya lebih lanjut program-program yang kita buat nanti di yayasan kita serahkan kepada sekretaris yayasan. Pak Mahendra Sudrajat. Bung Mahendra Sudrajat. Begini Mas. Apa ide awal untuk melakukan itu? Kenapa tiba-tiba tercetus itu? Dan apa ke depan ini niatannya? Kira-kira. Jadi kan bagi kami tentunya pemuda Pancasila ini
kalau kita hantarkan dalam beberapa tahun yang lalu. Iya, ini kan selalu ceritanya ini kan anak haram jadah menuju sajadah. Bukan begitu. Iya, betul. Kita sama begitu. Iya, kata Bung Yapto pun seperti itu. Ya, waktu pertama kali baru jadi pemuda Pancasila. Tapi kalau kita orang baik kan pertama kali kita ngamuk itu. Iya. Wah, awak udah jadi sajadah kok. Haram jadah lagi ya. Rupanya begitu kita pikir-pikir betul rupanya. Di 100% kader pemuda Pancasila ini mohon ampun kita. Rupanya di 60% itu memang anak bangsa yang harus kita perhatikan. Kalau kita sudah duluan di pemuda Pancasila, maka yang belum di pemuda Pancasila, bagian-bagian yang mendapat bagian dari perhatian pemerintah, rupanya bagian kita kan begitu. Betul. Itu yang menjadi ide kita awal, landasan dasar. Nah, hari ini ketika negara perang melawan narkoba, itu otomatis bagian terbesar kita adalah segmen itu. Karena kita tahu korban perang itu kan begitu ya. Kita asli wilayah korban perang yang mungkin. Karena kita tahu bahwa di pemuda Pancasila ini kan yang pertama tentu hierarki perjuangan. Kemudian setelah perjuangan kemudian segmen berikutnya apa? Hierarki pengkaderan. Kemudian setelah hierarki pengkaderan apa? Hierarki penyelamatan kader bangsa. Ketika negara dalam keadaan perang seperti ini, ya kita harus selamatkan kader-kader bangsa kita. Lantas mau jadi apa kalau nggak diselamatkan kan begitu? Apakah beban penderitaan ini harus punya negara terus kan enggak? Sebagai anak bangsa ya kita ambil bagian pada itu. Jadi saya melihat begini Mas, teringat juga nih 1 minggu terakhir ini betul-betul luar biasa nih. Di saat pemuda Pancasila kita menganggap kemarin yang dianggap adalah bagian daripada anak haram jadah yang menuju sajadah, itu stigma yang kita dapatkan. Saya juga kader pemuda Pancasila. Nah, dan hari ini berupaya untuk menyelamatkan anak-anak bangsa yang hasil korban daripada narkoba itu. Tapi yang mirisnya Mas, itu kita baca semalam Polrestabes Kota Medan Medan terindikasi melakukan disuap oleh bandar narkoba. Satu lagi Mas, kisah yang kemarin sampai 8 atau 11 orang pihak kepolisian yang diberhentikan karena berjualan narkoba. Itu kan ada di media online. Sedih kali semestinya mereka yang menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan ini. Nah, itu sikap orang Mas dalam keadaan memunculkan ide ini dengan kejadian itu gimana? Mana aja boleh cerita lah. Jadi kalau persoalannya aparat yang mestinya menjadi penegak hukum, tapi pada akhirnya mereka menjadi bagian daripada menganulir permainan-permainan hukum itu dengan adanya kekuasaan dan kesempatan, saya pikir ini kan persoalannya salah mereka. Mereka dikasih amanat untuk menegakkan hukum, kok malah melanggar hukum. Ya dihukum lah kan begitu ya. Kalau udah mereka dihukum urusan dia lah kan gitu kan. Yang urusan kita nih kita ambil segmennya khusus. Betul. Kalau di antara mereka oknum lah kita katakan ada yang berdagang. Pastilah oknum. Berdagang apapun namanya bentuknya, itu urusan mereka dengan negaranya. Yang penting bagian kita bagian hari ini adalah bagaimana menyelamatkan korban yang bukan bagian daripada mereka. Dan mereka pun hari ini kalau misalnya terindikasi atau pakai mau direhab, kita rehab gitu. Kita rehab, insya Allah kita rehab. Biar mau pangkat apa, dia rehab apa aja. Kita rehab. Oke di sisi itu Mas. Tapi kalau macam pihak Kapolrestabes itu dia ada kekuasaan. Jadi seperti apa? Abuse of power. Ada penyalahgunaan kewenangan di situ. Nah, Bung Tengku sebagai ketua yayasan ini, kapan mulai ide ini dimunculkan? Nah, coba dulu Bung ceritakan gimana kisahnya nih sampai terpikir untuk mengidekan itu tadi kan. Kapan awalnya? Awal kita ingin mendirikan ini Bang ya setelah saya menjadi ketua PAC. Sudah baru aja Bang. Baru. Tunggu dulu, kalau itu kita cerita kisah dulu. Ini PAC ini kapan dia apa? Bulan berapa kemarin? November. Bulan 10. Oktober. Memang sebelum itu sudah memang saya gagas. Ketika saya terpilih menjadi kader pemuda Pancasila, saya berinisiatif. Saya harus membesarkan pemuda Pancasila ini dan membuktikan pemuda Pancasila ini bahwa pemuda Pancasila itu war on drugs. Itu jangan kalian bilang pemuda Pancasila itu preman berantam narkoba. Tengok ini. Terbukti Bos. Setiap pimpinan anak cabang pemuda Pancasila, kalau mau mengambil tampuk pimpinan di masing-masing kecamatan, harus tes urin. Harus bebas narkoba. Bebas narkoba, asli. Jadi makanya itu stigma buruk itu Mas. Makanya yang nggak berani nyalon itu mungkin mundur dia.
yang merasa masih pakai narkoba, mundur lah. Daripada malu di panggung. Jangan lihat coba-coba masuk PP itu narkoba, jangan. Tapi kalau berantem masih mau. Apalagi mempertahankan harga diri. Betul. Oke, lanjut. Cerita ya. Setelah itu terjadi, kita sharing dengan Mas Derajat. Mas Derajat juga siap membantu dalam segala proses perizinan. Kita urus dan alhamdulillah selesai. Dan insya Allah akan kita resmikan di tanggal 23 Januari ini. Ini coba prosesnya Oktober per Januari. Ini mungkin juga berkat doa-doa masyarakat Kabupaten Batubara. Agar apa? Agar masyarakat Kabupaten Batubara, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah di rumah, ketika anaknya memang sudah terindikasi narkoba, langsung rehab aja ya. Bisa langsung. Jangan sampai tangkap polisi dulu ya. Nanti biasa urusannya payah ya. Bisa menghubungi kita dari Yayasan Rehabilitasi Narkoba Pemuda Pancasila. Insya Allah kita akan rawat anak bapak ibu. Kita bagusi, kita kasih pelajaran yang bagus. Kita kasih arahan-arahan yang mendidik dia agar bisa memulihkan semangat dia untuk menjadi pulih. Ini kerjasamanya Mas, tapi kalau bangunan ide tadi diceritakan sama Mas ini itu udah hal yang positif, betul. Pas, orang yang pas ini. Kenapa kami tahu dalam perjuangan dulu sama-sama muda, mungkin lebih muda dari ketua dulu ya. Kita paham betul cara berpikir dan cara bekerjanya. Jadi coba dulu Mas ceritakan bagaimana setelah dicerita apa namanya? Kira-kira ide itu dilontarkan, gimana Mas menanggapinya? Jadi pasca setelah Bung Juar terpilih, nah ini kan biasanya namanya terpilih, kemudian dia punya program yang kira-kira apa kan begitu. Betul. Jadi begitu kita duduk bareng, ngopi segala macam, saya bilang ini Jo, tahapan di wilayah pemenangan sudah selesai. Tahapan di wilayah pengadministrasian sebagai kewajiban seorang terpilih mulai dari SK sudah selesai administrasi kan begitu. Lantas tahapan kerja kendati belum dinanti, kita harus punya kerja yang bisa kita tunjukkan. Sebagai jati diri seorang. Ini belum pelantikan ya? Belum. Oke. Sebagai seorang jati diri dari Pemuda Pancasila. Maka pada saat yang sama dia menyampaikan ke kita, gini Bang, bilang, saya punya ide gitu. Apa kira-kira idenya? Mendirikan Yayasan Rehabilitasi Narkoba. Nah lantas kita kasih nama apa? Aku bilang kan. Sudah, betul. Kita kan kader Pemuda Pancasila. Kita kasih nama Yayasan Rehabilitasi Narkoba Pemuda Pancasila. Kan begitu. Kalau sudah cerita Pemuda Pancasila, maka kita harus melapor ke Ketum, ke Bang Jul, kan gitu kan. Ke JG. Akhirnya kami sama melapor, izin ketua. Ini kami punya ide begini. Akhirnya katanya, wah, ide ini luar biasa nih katanya kan. Ini ide yang payah didapatkan. Jadi begitu disampaikan oleh beliau seperti itu, ya prinsip kita kan selalu biasa Pemuda Pancasila. Ikan sepat, ikan gabus, jangan pancing ikan lele. Terus. Ikan cepat, lebih cepat, lebih bagus. Pemuda Pancasila nggak suka bertele-tele. Begitu deh. Betul. Walaupun sempat tergantung tadi kan begitu. Jadi begitu saya sampaikan sama beliau, akhirnya kita ngomong, oke, kita mainkan. Pada saat yang sama, kira-kira siapa yang mau kita ajak bersama? Jadi polanya itu kan mulai dari wilayah administrasi, notaris, kemudian lain sebagainya kan begitu. Akhirnya yaudah kita notariskan. Begitu notaris bingung lagi. Ini orangnya orang berapa kan begitu. Jadi begitu dialog dengan notaris beliau, disampaikannya ya kalau bisa 5 atau 7 orang. Begitu dibilangnya 7 orang, kita pun ini kira-kira siapa aja juga saya bilang. Rupanya idenya lebih gila bos. Bang, kalau kita dirikan yayasan besar di Kabupaten Batubara, kita kumpulkan aja ketua-ketua banget. Ketua-ketua apa aja nih? Akhirnya dengan kedekatan beliau, saya kan selama ini kan belum tahu wilayah atas itu banyak ketua-ketua kan? Betul. Rupanya begitu disampaikan oleh beliau, Bang ini ketua SB4, Bang Prengki, oke, welcome. Nah, terus tentu dia Prengki pengusaha itu ya. Prengki luar biasa itu. Wilgan. Semoga usahanya lancar terus. Amin. Jangan lupa servis nanti kami bantu juga tuh. Kemudian setelah itu Ketua Pemuda Mitra Kamtinas Bung Sofyan yang hari ini sudah bergelut di dunia itu lebih dahulu. Artinya mungkin dari beliau kita bisa nanti masukkan dan mentoring persoalan-persoalan kelanjutan yayasan dan bagaimana pengelolaan. Nah, akhirnya begitu kita buka rancangan, akhirnya kita daftarkan ke Menkumham. Begitu sampai Menkumham bos, ditahan.
Karena pakai nama pemuda Pancasila. Apa alergi mereka, Mas? Apa jawaban mereka? Ya artinya ditahan ini kan karena pakai bendera pemuda Pancasila harus pula ada restu nasional kan begitu? Iya, Bung Yapto ya. Iya, harus ada restu nasional. Kalau nggak karena pemuda Pancasila itu sangat besar di Indonesia. Betul. Jadi dari Menkumham begitu disampaikan ditanya ke wilayah sekretariat MPN, ditunggulah dulu sebulan. Biasanya kan Menkumham 1 hari 2 hari udah selesai jawaban kan betul, begitu. Betul. Akhirnya hampir 1 bulan mereka jawab alhamdulillah. MPN sudah kita kontak dan langsung menyatakan setuju dan merestui yayasan itu. Luar biasa. Luar biasa. Nah, berjalan waktu karena pimpinan kita MPW Pemuda Pancasila sudah jadi ketua Hanura, ini kan selalu berdomisili di Jakarta. Kita minta ketemu. Kok ketua, sekretaris? Iya, sekjen. Artinya ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Jadi Ayanda Kodrat menjadi sekjen Hanura. Rindu kali ya Pak sama Ayanda. Jadi begitu sampai sana, begitu dia pulang, oke, saya akan pulang tanggal berapa gitu, nanti kita akan jumpa. Ini luar biasa karena selama ini ya kita belum ada ide brilian seperti ini kan gitu. Kita kan ketemu lah. Akhirnya dijanjikan dia sampai dari Jakarta itu siang, dijanjikan dia sore di rumahnya, ternyata dia harus mimpin rapat ke MPW. Kita total full time dengan Ketua Pemuda Pancasila Batu Barat, kemudian Bung Juar, kita menghadap ke MPW Pemuda Pancasila. Begitu sampai cerita sana, wah luar biasa lah. Saya yakin, kata beliau, satu-satunya pemuda Pancasila yang punya yayasan pemuda Pancasila untuk rehabilitasi ya cuma Batu Bara. Wah, luar biasa. Bangga lah dia. Bangga, luar biasa. Sebagai ketua MPW juga sebagai ada hubungan darah dengan Kabupaten Batu Bara. Batu Bara ada darah. Sampai dibilang dia, kalau selama ini mungkin KPU kemarin cerita-cerita aja bos, kampanye-kampanye kita eksekusi langsung. Itu yang suruh kita. Itu suruh kita. Iya. Aduh. Tapi Mas, kita kan mau mau muswil ya kan. Ya benar. Jadi prestasi yang ditunjukkan oleh kader-kader pemuda Pancasila, terkhususnya Bung ini kan sebuah prestasi yang luar biasa ya. Iya. Mungkinkah ini bagian daripada kado terindah untuk muswil itu? Pasti. Iya. Serahkan dulu itu kado tuh Mas. Siapapun terpilih serahkan dulu Mas. Coba Mas ya. Jadi hormat kami MPN, Majelis Pimpinan Pemuda Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Hari ini barangkali atas nama kader Pemuda Pancasila Kabupaten Batu Bara. Sudah, mudah-mudahan nanti Bang JG ketua itu harus hadir juga ini. Di sini podcast Bang JG, enggak usah ini adik abang ini, enggak usah apa, takut-takut. Maju terus. Pandangan trik. Lanjut. Jadi dari Kabupaten Batu Bara atas nama kader Pemuda Pancasila untuk muswil yang ke-15 ya. 15 ini kami persembahkan kado terindah. Yaitu berdirinya sebuah yayasan rehabilitasi narkoba atas nama Pemuda Pancasila. Apa nih? Dan doa kita bersama semoga kiranya Ayahanda Kodratsa kembali terpimpin, kembali memimpin, dan insya Allah tanggal 23 juga kita akan berkumpul bersama beliau di Kabupaten Batu Bara dalam rangka peresmian yayasan kita ini. Saudara pemirsa sekalian, kita tunggu tanggal 23 ini peresmian kantor rehabilitasi itu. Rumah rehabilitasi. Hampir sama pula sih. Rumah edukasi. Jadi kader-kader pemuda Pancasila itu kreatif. Ada rumah edukasi, ada rumah rehabilitasi. Kita tunggu tanggal 23, kita persingkat perbincangan kita ini karena pada hakikat yang paling penting itu adalah kerja nyata. Kerja ini hanya untuk mengabadikan bahwa kader-kader pemuda Pancasila terkhusus Batu Bara pernah bertindak positif dan luar biasa. Oke Mas? Oke, kita sudahi dulu Mas ya. Oke, thank you. Ini salam anak muda. Si jalur situ.